Di suatu sudut Tokyo malam ini, ada seorang pria yang dibayar untuk berpura-pura menjadi suami seseorang. Tidak jauh dari sana, sebuah perusahaan sedang bersiap mengakhiri hubungan atas nama kliennya, agar sang klien tidak perlu mengucapkan sepatah kata pun. Dan pada tahun 2040, hampir separuh penduduk Jepang diperkirakan akan hidup sendirian. Negara yang sering disebut paling futuristik di dunia ini perlahan menghilang dalam diam. Tingkat kesepian menjadi begitu serius, sampai pemerintah harus membentuk Menteri Kesepian untuk menghadapinya. Inilah Jepang yang nyata pada tahun 2026. Sabtu, layanan paling aneh di dunia di Jepang, ketika seseorang tidak sanggup memutuskan hubungan, ia bisa membayar orang lain untuk melakukannya. Klien cukup menyerahkan informasi yang diperlukan, lalu seorang profesional akan menemui pasangannya, menyampaikan kalimat yang terlalu sulit diucapkan, menjaga suasana tetap tenang, dan pergi pada saat yang tepat. Beberapa layanan bahkan akan membantu mengemasi foto-foto lama dan menata ulang kamar agar klien tidak tergoda kembali ke masa lalu. Kalau masalahnya adalah kesalahan lain, datang terlambat, mengecewakan klien, atau menyakiti orang terdekat, ada jasa permintaan maaf. Seorang wakil terlatih akan datang, membungkuk dengan sudut yang tepat, memilih kata-kata yang sesuai, dan menanggung rasa bersalah atas nama orang lain. Kadang mereka muncul dengan setelan formal, lengkap dengan 3 kali membungkuk dalam-dalam seperti adegan klasik dalam drama lama. Bahkan ada orang yang membayar untuk menghadiri pemakamannya sendiri. Mereka berbaring di dalam peti mati, berpakaian putih, dikelilingi lantunan doa, seolah ingin melihat hidup dari tempat yang tak seorang pun ingin capai terlalu cepat. Masih ada lagi, jasa untuk dimarahi, jasa membangunkan tidur, hingga perusahaan yang menyewakan teman atau anggota keluarga pengganti untuk sehari. Salah satu perusahaan di Tokyo membangun bisnis besar dari konsep ini, dengan sekitar 1.200 aktor yang siap memainkan hampir peran apapun, mulai dari sekitar $50. Ketika tidak ada lagi orang yang bisa memutuskan hubungan untukmu, meminta maaf untukmu, atau sekadar duduk di sampingmu, yang kamu hubungi bukan teman. Kamu menghubungi perusahaan. Jepang tidak hanya mengotomatiskan pabrik-pabriknya. Diam-diam, negara ini justru terlalu sesepi. 2. Tokyo, 38 juta manusia. Dengan populasi mendekati 38 juta jiwa, kawasan metropolitan Tokyo memiliki sistem transportasi yang luar biasa efisien. Sistem ini mampu mencegah kemacetan parah yang biasanya menghantui kota-kota raksasa lain di dunia. Kereta berjalan dengan ketepatan nyaris sempurna. Jika terlambat 1 menit saja, stasiun bisa mengeluarkan surat keterangan keterlambatan untuk diberikan kepada atasan, karena keterlambatan dianggap sesuatu yang harus dijelaskan. Di persimpangan Shibuya yang terkenal, lebih dari 3.000 orang dapat menyeberang dalam satu pergantian lampu, bergerak teratur melewati satu sama lain seperti mesin besar yang tersusun dari manusia. Di bawah permukaan ada kota kedua berupa jaringan terowongan yang menghubungkan stasiun, pusat perbelanjaan, dan gedung perkantoran. Seseorang bisa bekerja, makan, dan berbelanja sepanjang hari tanpa perlu keluar ke udara terbuka. Di atas tanah, Tokyo memegang rekor sebagai kota dengan restoran berbintang Michelin terbanyak di planet ini. Jepang juga termasuk negara dengan tingkat kriminalitas terendah di dunia. Orang bisa berjalan pulang malam hari tanpa banyak rasa takut, sementara kereta tetap beroperasi hingga mendekati pukul 1 dini hari. Namun rasa aman yang luar biasa ini membawa efek samping yang aneh. Sesuatu yang baru benar-benar terlihat nanti. Ketika actors Nicole Jeremy sunyi ini kehilangan Chi Siang, Jepang is raised mulai terbangun. Kehidupan malam. Saat malam tiba, lampu neon menyala, dan negara yang terasa sangat tertutup pada siang hari mendadak terbuka. Orang-orang memenuhi izakaya, pub kecil yang hangat, tempat rekan kerja makan, minum, dan akhirnya berbicara lebih bebas. Ada karaoke di ruang pribadi juga paket minum sepuasnya yang membuat malam berjalan semakin panjang. Namun bagian paling terbuka dari kehidupan malam Jepang terlihat di klub pendamping pria. Di tempat seperti ini, pria-pria menarik dan berpakaian rapi dibayar untuk duduk bersama pelanggan perempuan, menuangkan minuman, mendengarkan cerita, dan membuat mereka merasa seperti orang paling penting di ruangan itu. Di Jepang, ada lebih dari 15.000 pria yang bekerja sebagai pendamping seperti ini. Satu malam bisa menghabiskan ratusan ribu yen, bahkan kadang mencapai jutaan. Bagi sebagian perempuan, ini adalah hiburan mewah.
Bagi yang lain, tempat itu adalah satu-satunya ruang di mana seseorang benar-benar memberi perhatian setelah minggu yang panjang dan sunyi. Di Jepang, ketika manusia haus akan kedekatan, hampir selalu ada bisnis yang siap menjualnya. Namun di sini, kesepian tidak hanya diberi makan. Dari negara mana kamu menonton video ini? Dan sejujurnya, pernahkah kamu merasa kesepian di kotamu sendiri? Tulis negara dan pendapatmu di kolom komentar. 4. Negara paling kesepian di dunia. Di balik keramaiannya, Jepang perlahan berubah menjadi negara yang dirancang untuk satu orang. Orang makan sendiri di konter ramen satu kursi. Mereka menonton film sendiri, karaoke sendiri, dan naik kereta dalam keheningan hampir total. Dikelilingi orang asing yang tidak saling berbicara. Bahkan ada istilah dan gaya hidup khusus untuk melakukan berbagai hal sendirian dengan sengaja. Pada tahun 2040, sekitar separuh populasi Jepang diperkirakan akan tinggal sendirian. 1 dari 3 pria dan 1 dari 5 perempuan diproyeksikan tidak akan pernah menikah. Padahal hingga tahun 1990-an, pernikahan di Jepang hampir dianggap sebagai sesuatu yang umum bagi semua orang. Dalam satu generasi, keadaan itu berubah total. Pertanyaannya sederhana, mengapa? Jawabannya bukan karena orang Jepang berhenti menginginkan cinta. Setelah ekonomi jatuh pada awal 1990-an, janji lama tentang pekerjaan seumur hidup mulai runtuh. Satu generasi, yang kadang disebut generasi zaman es pekerjaan, kesulitan mendapatkan pekerjaan tetap dan stabil. Kini berbagai survei menunjukkan bahwa banyak perempuan berusia 30-an masih lajang, dan banyak dari mereka mengatakan tidak tertarik untuk menikah. Hasilnya adalah masyarakat berisi jutaan kehidupan yang terpisah. Begrijpsland later design gingen zich samenleving naar temu. 5. Hidup di tahun 2050. Banyak orang berkata Jepang seolah hidup di tahun 2050. Lebih dari 80% rumah di Jepang memiliki toilet elektronik. Kursi berpemanas, sensor yang mendeteksi kehadiran pengguna, pembersih air hangat, penghilang bau otomatis, hingga suara lembut untuk menjaga privasi. Model kelas atas bahkan mampu mengingat pengaturan pribadi. Lalu ada toilet umum transparan yang terkenal di Tokyo, dirancang oleh arsitek kelas dunia. Dinding kacanya tembus pandang sehingga orang bisa memastikan toilet itu bersih dan kosong. Namun begitu seseorang masuk dan mengunci pintu, kaca itu langsung berubah menjadi buram dan privat. Teknologi itu tidak berhenti di kamar mandi. Jepang menjalankan toko serba ada tanpa staf sama sekali. Kamera dan sensor di langit-langit melacak barang yang diambil pelanggan, lalu pelanggan cukup keluar dan membayar. Pengemudi memasukkan mobil mereka ke menara parkir otomatis yang mengangkat, memutar, dan menyimpan kendaraan, kemudian mengembalikannya dalam waktu sekitar 1 menit. Di wilayah utara yang bersalju, air hangat dialirkan di bawah jalan untuk mencairkan salju sebelum menumpuk. Ini adalah negara yang menghapus kesekan dari kehidupan sehari-hari. Namun simpan satu pertanyaan kecil saat cerita ini berlanjut. Karena semua kenyamanan ini ada karena sebuah alasan. It's only to that setting. 6. Negara bersih tanpa tempat sampah. Ada satu hal yang membuat hampir semua pengunjung bingung. Jalanan Jepang termasuk yang paling bersih di dunia, tetapi tempat sampah umum hampir tidak terlihat di mana-mana. Alasannya kembali ke tahun 1995, ketika sebuah kelompok kiamat melepaskan gas beracun di kereta bawah tanah Tokyo, menewaskan 12 orang dan melukai lebih dari 1.000 orang. Setelah peristiwa itu, tempat sampah mulai menghilang dari stasiun dan jalan, karena tempat sampah juga bisa menjadi tempat menyembunyikan sesuatu yang berbahaya. Banyak orang mengira kota akan tenggelam dalam sampah, namun yang terjadi justru sebaliknya. Warga membawa sampah mereka pulang di dalam tas. Menjaga jalan tetap bersih menjadi tanggung jawab pribadi yang tidak perlu terus diingatkan. Disiplin sunyi yang sama terlihat di mana-mana. Orang mengantre rapi untuk kereta dan lift tanpa perlu diperintah. Di banyak toko, kasir tidak menerima uang langsung dari tangan pelanggan. Uang diletakkan di atas nampan kecil, lalu kasir memeriksanya dan mengembalikan kembalian di nampan yang sama sebagai bentuk penghormatan. Semuanya terasa hampir terlalu sempurna. Namun kesempurnaan itu memiliki harga tersembunyi. Di negara yang begitu kuat menekankan agar seseorang tidak menjadi beban bagi orang lain, mereka yang sedang hancur belajar untuk menghilang. Ingat bagian ini. Jika tempat setertib ini membuatmu penasaran, teruslah mengikuti kisahnya, karena semuanya akan menjadi jauh lebih aneh. 7 masakan dengan kesempurnaan.
Sebelum masuk lebih dalam, mari menarik napas sejenak lewat hal yang sudah dicintai dunia dari Jepang. Makanannya. Sushi tampak sederhana, dan justru disitulah intinya. Dalam pandangan Jepang, kesederhanaan yang dilakukan dengan sempurna dapat berubah menjadi seni. Ikan dipilih berdasarkan musim, dan koki terbaik menghabiskan puluhan tahun hanya untuk mempelajari cara memotong serta membentuknya. Beberapa restoran kecil hanya melayani sedikit tamu dalam sehari, dan pemesanan tempat bisa harus dilakukan berbulan-bulan sebelumnya. Lalu ada ramen, yang berubah total dari satu daerah ke daerah lain. Wilayah utara terkenal dengan ramen miso yang kaya rasa. Sebuah kota di selatan dikenal dengan kuah tulang babi yang kental, sementara Tokyo memiliki semangkuk ramen berbasis kecap yang lebih ringan. Setiap daerah menjaga gayanya sendiri. Ada okonomiyaki, panekuk gurih yang namanya kurang lebih berarti sesukamu, dimasak dengan cara berbeda di Osaka dan Hiroshima. Ada juga matcha, teh hijau cerah yang masuk es krim, kue, dan latte, bahkan melahirkan kafe-kafe khusus yang dibangun di sekelilingnya. Ini adalah kenyamanan, kebanggaan, dan keahlian yang disajikan di atas piring. Inilah sisi Jepang yang hangat dan berkilau, sisi yang disukai brosur wisata. Tetapi semakin dalam kita memasuki budayanya, semakin banyak kepercayaan dan ritual yang terasa seperti datang dari dunia lain. 8. Festival-festival yang aneh agama di Jepang tidak berjalan seperti yang sering dibayangkan orang luar. Sebagian besar masyarakat mengikuti Shinto dan Buddha secara bersamaan. Itulah sebabnya jumlah penganut dalam survei bisa melebihi total populasi. Bagi mereka, kepercayaan bukan kotak tunggal yang harus dipilih. Kepercayaan adalah bagian dari hidup sehari-hari, terjalin dalam kelahiran, pernikahan, dan pemakaman. Buddhisme di Jepang juga bisa mengejutkan. Di sana, seorang biksu dapat menikah, memiliki anak, makan daging, dan minum alkohol. Banyak kuil diwariskan dalam keluarga seperti bisnis, lengkap dengan situs web dan aplikasi sendiri. Lalu datanglah festival-festival, saat hal yang sakral berubah menjadi sesuatu yang meriah dan tidak biasa. Di Kawasaki, ada festival kesuburan musim semi yang telah berlangsung selama berabad-abad. Kerumunan merayakannya secara terbuka, dan sebagian besar uang yang terkumpul digunakan untuk penelitian serta perawatan penyakit serius. Di wilayah utara, pria-pria berpakaian seperti roh bertanduk mendatangi rumah-rumah, memperingatkan anak-anak agar berperilaku baik sepanjang tahun. Pada musim dingin yang membekukan, ribuan pria hanya mengenakan kain putih sederhana berkumpul di kuil untuk mengejar tongkat kayu suci. Percaya bahwa siapapun yang mendapatkannya akan memperoleh keberuntungan selama 1 tahun. Ritual-ritual ini ramai, hidup, dan penuh orang yang berdesakan. Namun tidak semua tempat suci di Jepang memberi rasa nyaman. Beberapa tempat justru dibungkus oleh kesunyian dan ketakutan. Kesemiman, bangsa yang menghilang. Kesepian dan rumah-rumah kosong hanyalah bagian dari masalah yang lebih besar. Jepang, sebagai sebuah bangsa, perlahan menyusut dari peta. Pada tahun 2024, jumlah bayi yang lahir turun di bawah 700.000 untuk pertama kalinya sejak pencatatan dimulai pada abad ke-19. Tingkat kelahiran jatuh ke angka 1,15 anak per perempuan, angka terendah yang pernah tercatat. Sementara itu, sekitar 1,6 juta orang meninggal. Artinya, populasi Jepang berkurang sekitar 19.000 orang hanya dalam 1 tahun, menjadi tahun ke-11 berturut-turut ketika jumlah penduduk menurun. Jepang kini menjadi negara tertua di dunia, dengan 29% penduduk berusia 65 tahun atau lebih. Ada sebuah desa pegunungan, tempat penduduk yang pindah atau meninggal digantikan oleh sekitar 350 boneka buatan tangan. Boneka-boneka itu duduk di bangku sekolah yang sudah tutup dan menunggu di halte bus yang kosong. Penduduk aslinya yang tersisa kurang dari 30 orang. Para ahli memperingatkan bahwa lebih dari 750 kota kecil dan distrik di seluruh Jepang berisiko menghilang dalam beberapa dekade mendatang. Antara tahun 2002 dan 2020, sekitar minimal 40 sekolah ditutup karena kekurangan anak. Dan ada satu angka yang menjelaskan semuanya. Sejak 2011, perusahaan Jepang menjual lebih banyak popok dewasa daripada popok bayi. Sebuah negara bisa memiliki teknologi terbaik dalam sejarah manusia, tetapi tetap kehabisan satu hal yang tidak bisa diproduksi oleh pabrik: manusia. Namun penyusutan tidak hanya mengosongkan desa. Ia juga meninggalkan sebagian orang di tempat yang pernah coba dihapus Jepang dari petanya sendiri. 10. Kemiskinan yang disembunyikan Jepang.
Di sudut timur laut Tokyo, ada sebuah kawasan yang namanya benar-benar dihapus dari catatan resmi. Pada tahun 1966, nama distrik itu dihilangkan dari dokumen pemerintah dan dipecah menjadi nama-nama baru sebagai upaya menutupi kaitannya dengan kemiskinan. Selama puluhan tahun, tempat itu menjadi pusat terbesar pekerja harian di kota. Para pria yang mengantre setiap pagi demi pekerjaan berat dan sementara, lalu tidur di kamar-kamar kecil murah seharga sekitar $10 semalam. Secara resmi, Jepang hanya mencatat 2,551 tunawisma pada awal 2025, turun dari lebih dari 25.000 dua dekade sebelumnya. Namun para peneliti memperkirakan angka sebenarnya bisa mencapai 100.000 hingga 200.000 orang, karena Jepang hanya menghitung mereka yang tidur di jalan, bukan orang yang bersembunyi di kafe internet, di mobil, atau di lantai rumah teman. Dalam budaya yang menjunjung kehormatan, jatuh miskin terasa seperti kegagalan pribadi, sehingga orang memilih menyembunyikannya. Namun bahkan di tempat seperti ini, kedisiplinan tetap terasa. Banyak pengunjung mencatat bahwa jalan-jalan termiskin di Jepang pun sering terasa lebih tenang dan aman dibanding hampir semua tempat lain. Jadi, apakah ini hanya kisah sedih? Tidak sepenuhnya. Sebab Jepang sedang melawan balik dengan cara yang belum berani dicoba banyak negara lain. 10.1. Hidup di 9 meter persegi. Ketika Tokyo terus menarik anak muda yang tersisa dari pedesaan yang makin berkurang penduduknya, kebutuhan akan ruang tinggal di pusat kota melahirkan apartemen mikro. Hunian yang sangat kecil ini seringkali tidak lebih luas dari 9 meter persegi, sekitar 95 kaki persegi, dan menjadi simbol paling kuat dari kehidupan modern yang soliter. Di dalam ruang mungil itu, setiap sudut dirancang dengan sangat teliti. Tempat tidur loteng menempel dekat langit-langit dan dapat dicapai dengan tangga yang bisa dipindahkan. Mesin cuci berbagi ruang dengan kulkas. Kamar mandi sering menjadi satu ruang kedap air, di mana keran wastafel juga berfungsi sebagai pancuran. Para profesional muda dan mahasiswa memilih apartemen seperti ini karena menawarkan kemandirian yang bersih dan terjangkau tepat di jantung salah satu kota paling hidup di dunia. Namun tren arsitektur ini mengubah perilaku manusia secara mendasar. Ketika rumahmu sekecil lemari, kamu tidak bisa mengundang teman untuk makan malam. Kamu tidak bisa mengumpulkan banyak barang. Apartemen berubah menjadi sekadar tempat mengisi ulang tubuh, sementara seluruh kehidupan sosial terdorong keluar ke ruang komersial seperti kafe, bar, dan taman. Ini adalah gaya hidup yang hampir memaksa isolasi, menjebak penghuni di balik dinding tipis, tempat mereka bisa mendengar napas tetangga tetapi tidak pernah benar-benar berbicara dengannya. Apartemen mikro adalah kemenangan efisiensi atas komunitas. 10.2. Rumah-rumah hantu di pedesaan hanya 1 atau 2 jam dari pusat Tokyo yang dipenuhi cahaya neon, bayangan rumah kosong mulai terlihat. Pada 2026, Jepang menghadapi lebih dari 9 juta rumah terbengkalai yang tersebar di daerah pedesaan dan pinggiran kota. Ketika generasi tua meninggal dan anak muda terus pindah ke kota besar demi pekerjaan, rumah-rumah keluarga sederhana ditinggalkan hingga membusuk. Pemerintah mencoba menangani krisis ini dengan membuat bank Akiya daring, tempat rumah-rumah tradisional besar dengan ruangan bertatami dan taman kecil dijual sangat murah. Bahkan kadang diberikan gratis kepada siapapun yang bersedia membayar pajak properti dan memperbaikinya. Sebagian ekspatriat dan pekerja jarak jauh yang ambisius mengambil peluang ini, mencari kehidupan tenang di antara hutan cedar. Namun jumlah rumah rusak bertambah lebih cepat daripada keberhasilan kecil seperti itu. Alam perlahan mengambil kembali seluruh lingkungan. Tunas bambu muncul dari lantai, dan babi hutan berkeliaran di jalan-jalan yang dulu dirawat rapi. Fenomena rumah kosong atau Akiya menjadi gejala fisik paling jelas dari bangsa yang menyusut. Ini adalah pengingat sunyi bahwa infrastruktur sebuah negara tidak dapat bertahan tanpa denyut komunitas yang merawatnya. Struktur kayu kosong itu berdiri seperti monumen bagi era ledakan ekonomi yang telah berlalu. Kini diam-diam menyerah kepada cuaca dan waktu. 10. Kaki kecil. Menggantikan langkah anak di lingkungan tengah Tokyo dan Osaka, kamu mungkin lebih sering melihat kereta dorong berisi anjing pudel daripada bayi yang baru lahir. Ketika angka kelahiran terus jatuh ke titik yang belum pernah terjadi sebelumnya pada 2026, kepemilikan hewan peliharaan di Jepang meningkat tajam.
Saat ini, jumlah hewan peliharaan terdaftar mencapai jutaan lebih banyak daripada anak-anak di bawah usia 15 tahun. Bagi banyak pasangan dan orang lajang, anjing atau kucing bukan sekadar teman. Mereka menjadi pengganti keluarga yang sengaja dipilih, keluarga yang tidak mampu atau tidak ingin mereka bangun. Industri hewan peliharaan berkembang mengikuti perubahan emosional yang dalam ini. Ada hotel hewan mewah dengan siaran langsung 24 jam, toko roti organik kelas atas untuk hewan, dan kuil khusus tempat pendeta melakukan ritual pemberkatan Shinto tradisional bagi hewan yang sakit. Ketika seekor hewan peliharaan mati, proses pemakamannya ditangani dengan sangat khidmat. Rumah duka hewan menyediakan kremasi, altar yang rumit, dan konseling psikologis bagi pemilik yang berduka. Perubahan ini memperlihatkan keinginan manusia yang sangat mendasar, merawat dan mencintai makhluk yang memberi kasih tanpa syarat, tanpa tekanan finansial dan sosial yang berat seperti Jepang modern. 11. Jepang melawan balik menghadapi semua ini. Jepang tidak memilih menyerah begitu saja. Responsnya justru luar biasa. Pemerintah kini ikut menjadi mak komblang. Tokyo membuat aplikasi kencannya sendiri, didukung sistem kecerdasan buatan yang mencocokkan orang melalui tes nilai hidup, serta meminta pengguna membuktikan bahwa mereka lajang dan benar-benar ingin menikah. Salah satu layanan perjodohan regional berhasil mendaftarkan sekitar 20.000 orang dan membantu menciptakan 58 pernikahan hingga awal 2024. Daerah lain bahkan memberikan subsidi hanya untuk menutup biaya penggunaan aplikasi kencan. Beberapa kota menawarkan rumah gratis atau hampir gratis bagi keluarga muda yang mau pindah, ditambah uang tunai untuk setiap anak yang lahir. Langkahnya tidak berhenti di sana. Pada 2021, Jepang menunjuk Menteri Kesepian dan mengalokasikan miliaran yen untuk kelompok-kelompok yang melawan isolasi sosial. Pada 2024, negara itu mengesahkan undang-undang khusus untuk menangani kesepian sebagai masalah nasional. Itu saja sudah luar biasa. Jepang memutuskan bahwa kesepian bukan sekadar kesedihan pribadi, melainkan persoalan yang harus dihadapi oleh satu negara secara terorganisasi. Namun perdebatan paling panas tetap soal imigrasi. Jepang berencana menerima hingga 1,23 juta pekerja asing pada 2028 untuk menutup kekurangan tenaga kerja. Mungkin kamu pernah melihat klaim liar di internet tentang rencana rahasia mendatangkan orang hanya demi menaikkan angka kelahiran. Cerita seperti itu salah, hanya hoaks lama yang didaur ulang. Tetapi kebijakan nyata yang lebih serius tetap memunculkan pertanyaan besar. Haruskah sebuah negara membuka pintu imigrasi agar bisa bertahan hidup, meskipun budaya di dalamnya akan berubah selamanya? Atau haruskah negara itu melindungi budayanya dan menerima penurunan jumlah penduduk? Jawab dengan jujur di komentar. Saya membacanya. 12. Kesendirian tidak sama dengan kesepian. Sebelum kita terlalu cepat menilai Jepang, ada sisi lain yang juga perlu didengar, dan banyak orang Jepang pasti ingin menyampaikannya. Bagi sebagian dari mereka, hidup sendiri bukan tragedi. Itu adalah kebebasan. Bagi seorang introvert, negara tempat seseorang bisa makan, bepergian, dan beristirahat dengan damai tanpa harus berbasa-basi dapat terasa bukan seperti kesepian, melainkan surga. Kesendirian yang dipilih secara sadar tidak sama dengan ditinggalkan. Di garis tipis inilah seluruh cerita Jepang berjalan. Harapan juga muncul di pedesaan. Setelah bertahun-tahun semua orang berlari menuju kota, sebagian anak muda kini bergerak sebaliknya, kembali ke kota-kota kecil. Sebuah program pemerintah yang memberi mereka tempat tinggal dan gaji selama 3 tahun untuk membantu menghidupkan kembali wilayah pedesaan tumbuh dari kurang dari 90 orang menjadi lebih dari 6.400 orang dalam sedikit lebih dari 1 dekade. Dengan target mencapai 10.000 orang. Di kafe-kafe pedesaan, orang asing bisa saja berjalan mendekat dan mulai berbicara. Mereka tidak lebih dulu menanyakan namamu, agamamu, atau bahasamu. Mereka hanya duduk. Mungkin pada akhirnya, itulah obat yang tidak bisa dijual mesin manapun. Jadi jika semua ini membuatmu tergoda, keteraturan, keamanan, kedamaian, dan ya, bahkan kesendirian itu sendiri, masih ada satu pertanyaan terakhir yang sangat praktis. Berapa sebenarnya biaya hidup nyata di Jepang? Apakah kamu sebaiknya pindah ke sana? Mari bicara angka. Karena impian dan anggaran bukan hal yang sama. Di Tokyo pada 2025 hingga 2026,
Satu orang secara realistis membutuhkan $1.000 sampai $1.700 per bulan untuk hidup dengan nyaman. Apartemen satu kamar dekat pusat kota jauh lebih mahal, seringkali lebih dari $1.000 hanya untuk sewa. Sementara pindah ke distrik luar dapat memangkas biaya itu hampir setengahnya. Tagihan utilitas menambah biaya, meski jumlahnya relatif tidak terlalu besar. Kehidupan sehari-hari lebih ramah bagi dompet daripada yang mungkin dibayangkan. Perjalanan singkat dengan kereta hanya sekitar $1 atau $2. Semangkuk ramen atau nasi yang mengenyangkan bisa didapat sekitar $4-6. Meskipun makan di restoran yang lebih layak, tentu akan lebih mahal. Jika kamu pergi ke sana, beberapa aturan tidak tertulis penting untuk ikuti. Di kereta tetaplah tenang. Jangan menelepon dengan suara keras, jangan memutar musik tanpa headphone, dan jangan makan. Selalu tunggu giliran dalam antrean. Letakkan uang di nampan kecil, bukan langsung ke tangan kasir. Dan waspadalah terhadap menu dengan harga turis di daerah paling ramai. Namun inilah kebenaran yang jujur. Kehidupan nyata di Jepang memang bersih, aman, dan luar biasa maju. Tetapi semua itu datang dengan harga yang tidak terlihat. Harga yang telah kita ikuti sejak awal video ini. Tekanan sunyi dan kesendirian dalam dibalik kesempurnaan. Pertanyaannya bukannya apakah kamu mampu membayar sewa. Pertanyaannya adalah, apakah kamu bersedia menukar dunia yang berisik dan berantakan dengan dunia yang lebih tenang, sambil memahami betul berapa mahal harga ketenangan itu. Jadi inilah wajah Jepang yang sebenarnya pada 2026. Dan hal terpenting untuk dipahami adalah ini. Jepang bukan pengecualian yang aneh. Dengan populasi yang menua dan keluarga yang mengecil di banyak bagian dunia, Jepang mungkin hanya menjadi negara pertama yang tiba di masa depan yang diam-diam sedang dituju oleh kita semua. Pertanyaan yang tersisa hanyalah apa yang akan kita lakukan sebelum sampai ke sana. Apakah kamu rela menukar dunia yang ramai, kacau, dan penuh suara dengan kesempurnaan Jepang yang tenang tetapi kesepian? Atau apakah ini memang masa depan yang tidak bisa dihindari oleh kita semua? Tulis pendapat jujurmu di kolom komentar. Dan jika video ini membuatmu berpikir, tekan tombol berlangganan untuk mengikuti lebih banyak penelusuran mendalam tentang kenyataan tersembunyi di dunia kita.